Nah, sekarang begini, saya punya tips nih. Ya, punya tips. Bagaimana, sebenarnya begini ya, sebelum saya kasih tips. Situasi orang mau meninggal, itu kurang lebih sama dengan situasi kita menjelang tidur. Nah, kalau orang menjelang tidur didominasi oleh kegelisahan, oleh ketakutan, menjelang tidur didominasi oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh dinamika psikologis negatif yang terlalu berat, itu nanti kalau meninggal ya gitu. Bahwa sebenarnya yang membuat orang sakaratul mautnya susah itu bukan karena jimat, bukan karena kesaktian, bukan karena punya susuk, punya macam-macam, enggak. Ada dunia, ada selain Allah yang dia pegang terlalu erat. Nah ini ya, ini kuncinya. Bahwa kalau kita ingin latihan mati, ya latihannya itu menjelang tidur itu. Jangan biasakan menjelang tidur itu hati kita gelisah. Nanti kalau mau mati beneran kan kayak latihan. Ya latihannya begitu, kayak misalnya mau main sepak bola latihannya buruk ya kemungkinan waktu main buruk, walaupun itu masih kemungkinan, tapi kan kemungkinannya lebih besar kan. Nah sehingga mau tidur itu, nah tapi kok lama gitu, setiap sakaratul maut kok nggak jadi katanya. Tentu keluarga lalu merasa iba kan. Biasanya orang berpikir, nah ini ya kalau di masyarakat kita, saya nggak menganggapnya itu apa namanya sebuah kesalahan sih, tidak, itu kan anggapan. Kalau orang kayak gitu tuh katanya punya cekelan. Tahu nggak cekelan ya? Kalau apa ya? Punya jimat. Apakah dulu pernah pasang susu apa tidak? Dulu pernah ngelakoni ilmu apa? Dulu pernah memiliki apa jimat apa? Ada pernah masang rajah apa? Nah itu orang biasanya mikir begitu. Banyak orang itu begini kami, menganggap kematian itu perpisahan. Nah, jadi seakan-akan kalau orang mati itu lalu berpisah. Padahal ini Jalaluddin Rumi lagi. Jika kamu mencintai daging dan darahnya, maka akan ada kata perpisahan. Tetapi jika cintamu melampaui daging dan darah, maka cintamu abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan sufi. Untuk hari ini kita akan menyelami kisah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang apa, kita langsung tanyakan ke Abang Mustamid aja. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Abang? Ya karena ini Kak, beberapa hari ini tuh beberapa apa pasien atau klien minta tolong ke saya, keluarganya itu kesulitan meninggal. Kesulitan meninggal. Ya maksudnya kan memang banyak ya, ada sering kali kita melihat atau minimal mungkin Kak Ami pernah mendengar lah ya, bahwa ada orang sakit itu lama, sakitnya sedemikian parah itu, tetapi kok terlalu lama sih sakitnya gitu, sakaratul maut kok begitu susahnya, sehingga lalu ya menurut pandangan kita lalu tersiksa. itu. Nah karena ini beberapa hari ini tuh saya dimintai tolong untuk mendampingi problem-problem semacam itu. Nah kita bahas itu, kita bahas tentang kematian. Ya ini bahas seperti ini sebenarnya itu indah ya, cuma kadangkala ya bukan kadangkala, mungkin kebanyakan kita ketika terutama orang sakit ketika diajak membahas kematian itu begitu menakutkan. Padahal seringkali itu malah justru jadi obat loh kan sebenarnya begini ya, kalau kita bicara psikoneuroimunologi ya, kekebalan tubuh kita itu turun itu diakibatkan oleh sistem neuro atau sistem saraf yang kacau. Sistem saraf yang kacau itu disebabkan oleh psikologis yang kacau. Nah, psikologis yang kacau didasari oleh banyak ketakutan, kecemasan, sehingga saya itu sering guyon ya, tentu ini teoritik. Orang itu kalau takut mati malah cepat mati. Kalau dia berani mati malah justru awet urip. Malah awet hidup. Ya tentu ini teori karena masalah usia kita nggak pernah mengerti. Tetapi itu teori yang saya kira
teori yang sangat logis, ya, logis dan bisa dipertanggungjawabkan teori semacam itu. Dan saya itu sebenarnya sangat berharap ketika seseorang itu sakit justru berani untuk merenungi tentang kematian itu, karena sakit itu kan secara apa ya, secara umum kan bisa dianggap wong itu meninggal kan biasanya sakit, biasanya, walaupun ya nggak semua orang meninggal sakit dulu, atau meninggal sakitnya nggak diketahui lah. Tetapi membahas hal itu sebenarnya luar biasa. Bahkan nasihat terbaik itu kematian, kata Rasulullah itu. Pernah nggak kami dengar gitu ya kan? Maka saya ingin, walaupun ini kita sebutnya ngobati, tetapi di sesi kali ini kita akan membahas kematian. Dan itu yang membedakan Kak Ami, Tibun Nabawi dengan pengobatan konvensional. Itu yang membedakan itu di situ salah satu pembeda kuncinya. Kalau di dalam pengobatan konvensional, kematian itu musuh, dianggap sebagai musuh. Tetapi dalam pengobatan Tibun Nabawi, kematian itu bukan musuh, kematian itu keindahan, dia adalah perayaan. Makanya mungkin Kak Ami pernah mendengar ya, Jalaluddin Rumi itu pernah berwasiat kepada murid-muridnya, kalau aku mati jangan ada yang nangis, karena itu adalah hari perayaanku. Perjumpaan. Nah, itu adalah hari perjumpaanku dengan kekasih. Sehingga Rasulullah, kalau kami membaca Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu kan beberapa hari sebelum sedo itu kan ditawari oleh Allah dua hal. Pertama, ditawari hidup di dunia dengan segala gemerlapnya dunia akan diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah. Tetapi yang kedua, Rasulullah ditawari ketemu Ar-Rafiqul A'la, kekasih tertinggi, kekasih paling luhur. Rasulullah dengan tegas menjawab Ar-Rafiqul A'la. Nah itu sebenarnya keindahan luar biasa. Dan kan seringkali itu banyak orang itu begini kami, menganggap kematian itu perpisahan. Nah, jadi seakan-akan kalau orang mati itu lalu berpisah. Padahal ini Jalaluddin Rumi lagi, jika kamu mencintai daging dan darahnya, maka akan ada kata perpisahan. Tetapi jika cintamu melampaui daging dan darah, maka cintamu abadi. Nah, jadi sebenarnya di situ kami ya. Nah, jadi saya berharap betul membahas kematian bukan tabu, itu justru obat sebenarnya. Tetapi jangan dimaknai obat itu terus pasti sembuh. Tetapi orang akan menghadapinya dengan keindahan. Nah, baik, itu prolognya ya kami ya. Sehingga ini kok ngobatnya kok ngaji kematian. Ya justru ngaji kematian itu penting, banget pentingnya malah menurut saya ya. Jadi menghayati hal semacam itu keindahan tersendiri sebenarnya. Ya, baik. Nah, saya mau cerita, ini prolognya. Nah, beberapa hari lalu itu ada cerita begini kami ya. Ada orang istrinya sudah lama gerah, sudah lama sakit, susah meninggal. Maksudnya sakaratul maut ya, tentu itu menurut keluarga ya. Sakaratul maut berkali-kali. Padahal sudah dipasang selang di sini, sudah oksigen harus selalu sudah ditempel gitu, bukan yang lepas ini, yang sudah langsung masuk oksigennya, maksudnya tertempel terus gitu. Makan sudah lewat ini lewat selang juga. Nah, tapi kok lama gitu, setiap sakaratul maut kok nggak jadi katanya. Tentu keluarga lalu merasa iba kan. Biasanya orang berpikir, nah ini ya kalau di masyarakat kita, saya nggak menganggapnya itu sebuah kesalahan sih, tidak, itu kan anggapan. Kalau orang kayak gitu tuh katanya punya cekelan. Tahu nggak cekelan ya? Kalau punya jimat. Apakah dulu pernah pasang susu apa tidak? Dulu pernah ngelakoni ilmu apa? Dulu pernah memiliki jimat apa? Ada pernah masang rajah apa? Nah, itu orang biasanya mikir begitu. Nah, kalau saya sih enggak mikir begitu. Ini teori saya ya, teori yang lalu saya semakin meyakini dari saya itu mendampingi orang sakit kan tahun 2006 ya, berarti berapa ya, 19 tahun ya, 19 tahun. Dari pengalaman saya mendampingi problematika semacam itu,
saya bisa mengatakan 85-90% teori saya benar. Karena saya sering mendampingi gitu. Ada kisah kami ya. Jadi ibu tadi itu dianggap oleh keluarganya kan ya nyari-nyari gitu. Makanya waktu datang ke rumah saya ya minta tolong untuk dilepas cekelane itu, cekelan itu kalau bahasanya ya, kesaktian apa ya, jimat atau ya itu mau disuruh ngelepas katanya. Nah teori saya nggak begitu. Saya datang ke rumah beliau ya, lalu ya biasa kita berbahasa basi, lalu saya cerita sama keluarga bahwa sebenarnya yang membuat orang sakaratul mautnya susah itu bukan karena jimat, bukan karena kesaktian, bukan karena punya susuk, punya macam-macam, enggak. Ada dunia, ada selain Allah yang dia pegang terlalu erat. Nah ini kuncinya. Mengapa orang susah meninggal? Orang sakit sudah sedemikian lama, sudah hanya tiduran, tidak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak sadar, tetapi sangat lama dia. Nah itu tadi, karena ada selain Allah yang dia genggam terlalu erat. Nah selain Allah pokoknya. Nah karena itu kenapa saya bilang begitu, nanti saya saya ceritakan. Nah lalu saya cerita tuh kepada keluarga. Biasanya pertanyaan penting dari saya, ini pertanyaan terpenting ya, untuk mencari etiologi atau mencari dasar-dasarnya. Apa yang digelisahkan oleh ibu ini ketika dia dulu, jadi selama hidupnya, bertahun-tahun hidup itu kan suaminya tahu. Yang paling ditakutkan oleh istrinya, yang paling digelisahkan itu apa atau siapa? Itu pertanyaan. Nah biasanya ketika kita sudah kan sudah saya sampaikan ya ke suaminya bahwa sebenarnya bukan karena jimat, sebenarnya bukan karena cekelan, bukan karena kesaktian, tetapi karena ada selain Allah yang digenggam terlalu erat. Nah pertanyaannya tentu saya tidak mengatakan apa ibu itu imannya kuat apa enggak ya, kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang kurang tepat ya. Nah lalu pertanyaan yang paling penting, apa yang digelisahkan oleh ibu sepanjang hidupnya. Nah misalnya ya, kan orang itu punya tema hidup. Misalnya biasanya setelah menikah ini kan ibunya kan usianya 60-70an tahun ya, antara 60 sampai 70 tahun. Itu kan selama menikah lalu punya anak, itu kan ada problem hidup yang selalu dia ada sesuatu, objek, orang atau sebuah peristiwa yang dalam tanda petik yang menghantui hidupnya. Nah misalnya, saya nggak cerita ibu ini tentang apa, karena waktu itu saya nggak nanya tentang apa, karena bagi pendamping kayak saya nggak penting untuk tahu, kecuali keluarganya memberitahu. Nah saya hanya berpesan, pokoknya yang ibu gelisahkan, misalnya putranya, misalnya punya anak itu misalnya 5, lalu dia paling gelisah tentang anak yang terakhir. Misalnya anak yang terakhir kok nggak pinter dewi, misalnya 4 saudaranya itu kok sudah sukses, anak yang terakhir ini kok belum sukses. Kalau yang ini sekolahnya podo gampang, ini yang terakhir kok enggak. Nah dia berarti objeknya ya anak yang terakhir ini, sebenarnya objeknya itu. Jadi yang membuat si ibu ini dalam tanda petik kesulitan menghadap Allah, kesulitan sakaratul maut, sebenarnya ini kan, yakni kecintaan yang mungkin dia menggenggam. Contoh ya, putri atau putra sulungnya, putra bungsunya ini yang paling dia gelisahkan. Nah misalnya begitu, itu contoh yang tak kasih contoh soal atau kasus. Nah lu ceritakan terutama anak bungsunya kalau bisa sebagai objeknya untuk menghibur ibunya. Nah jadi misalnya anak bungsunya lalu, Bu, saya walaupun hidup saya paling sederhana di antara saudara-saudara, ibu nggak usah khawatir, saya yakin saya bisa bahagia, Bu. Nah misalnya begitu, itu misal ya. Jadi agar apa? Agar ibu ini damai. Dan kalau ibu memang sudah merasa nyaman untuk segera menghadap Allah, untuk bertemu dengan Allah, ibu yang damai, ibu yang ridho, ibu yang ikhlas. Nek wong Jawa gak usah dipikir nemen-nemen, Bu. Aku duwe takdirku dewi, dan aku insya Allah kuat, Bu, walaupun aku begini misalnya itu kayak.
Nah, terus kejadian ini ya, saya tidak tahu kalau yang ini problemnya apa, tapi yang jelas suaminya dan anak-anak saya ceritakan hal itu untuk menghibur ibunya. Karena kadang-kadang nyun sewu ya kami ya, masalah itu kan tabu diceritakan ke orang. Nanti kami kalau jadi terapis nggak usah kepo gitu. Masalahnya apa sih sebenarnya ibu ini? Ya mungkin masalahnya tabu, yang nggak harus dia ceritakan. Contoh itu kan. Contoh itu misalnya punya dosa besar di masa lalu yang dosa itu kalau diceritakan itu malu, sekeluarga malu. Misalnya itu. Nah itu kita sebagai terapis ya nggak usah. Kalau nggak mau cerita ya nggak, dan nggak penting memang. Kalau dia cerita ke kita bisa menyampaikan ke yang sakit. Tapi kalau nggak cerita ya jangan dipaksa. Itu kira-kira 3 hari setelah itu ibunya meninggal kan. Ya itu baru kejadian beberapa hari yang lalu. Tapi kejadian itu bola-balik. Contoh lagi, kita kasih contoh. Saya itu di daerah sana, daerah Ngalian ya, dekat UIN itu. Tapi ya jauh dari UIN sih, pokoknya Ngalian tapi. Itu ada seorang ibu sudah renta. Ya begitu, sudah gerah sepuh lama gitu sampai sering tidak sadar gitu. Jadi kalau tidur gitu sering dibangunin agak susah, tetapi dia sebenarnya masih bernafas itu. Terus sering kesakitan, seakan-akan tubuhnya begitu sakit, sehingga keluarganya itu kan kasihan. Nah setelah saya saya datang ke sana, ya ini kalau orang tua, kalau anaknya cerita kalau ini. Jadi ibunya itu sebenarnya dia itu kan tinggal serumah sama anaknya yang nelpon saya itu. Tapi dia punya rumah yang lain. Nah rumah yang lain ini jadi rebutan anak-anaknya, sampai anak-anaknya itu nggak omong-omongan. Jadi berantem gara-gara rumah. Nah sehingga, dan itu berlangsungnya lama kan, proses berantemnya itu lama, bukan baru kemarin gitu. Itu terjadi yang waktu ibu sehat katanya gitu, waktu ibu sehat sudah berantem. Nah dan itulah sebenarnya bagi saya, hipotesa ya, mungkin itu yang membuat ibu itu kegelisahan yang dalam. Kalau aku mati, anakku masih berantem terus gimana? Harapannya kan dia bisa ngerukun ke anak ya. Tetapi nek aku nggak bisa merukunkan, lalu aku mati, anakku berantem terus gimana? Jadi dia menggenggam ketakutan ini luar biasa. Nah itu karena saya yang diberitahu ya sama anaknya, ya saya terus cerita sama ibunya di sampingnya gitu, Bu. Ibu itu sudah jadi seorang ibu itu sudah luar biasa, Bu. Anak-anak sudah dibuat pintar, sudah disekolahkan. Ibu tanggung jawabnya sudah selesai. Lalu ibu sudah meninggalkan warisan. Enggak semua orang tua bisa meninggalkan warisan, Bu. Tapi ibu bisa meninggalkan warisan, walaupun warisan itu sekarang jadi sumber konflik, tapi kan itu bukan kehendak ibu. Ibu nggak usah merasa berdosa, nggak usah merasa bersalah. Itu kan tugas, itu kan akibat mereka sendiri, akibat dari tindakan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, Bu, bukan karena jenengan. Ya intinya saya menghibur ibu untuk berani melepaskan dunia, ya, melepaskan ketakutan akan anak-anaknya. Biarlah itu jadi takdir Allah, Bu. Nah ibu kalau memang merasa bahwa ini sudah waktunya untuk menghadap Allah, ya ibu hanya cukup mengikhlaskan diri. Biarkan anak-anak hidup di dalam takdir mereka masing-masing, ya. Saya ceritanya begitu, tapi wong Jawa Pak ya, saya pakai bahasa Jawa. Tapi kira-kira cerita saya begitu. Itu saya pulang, baru sampai rumah ditelepon meninggal. Ya, jadi bukan karena pusoko. Ya, nah kejadian yang ya ada aja banyak ya, ada puluhan lah kejadian itu, walaupun saya agak lupa secara rinci, tapi kejadian-kejadian yang unik-unik itu saya ingat. Yang unik lagi itu kan, ada bapak-bapak itu sudah di kamar itu sudah, ya bukan sebulan 2 bulan, 3 tahun, hanya di kamar gitu, hanya di kamar, sudah diselang, sudah di ini. Saya tuh ya heran ya, padahal dia, ya maksudnya heran itu, ya itu mungkin memang, tetapi itu ya termasuk sesuatu hal yang unik. Orang hanya tiduran saja sudah diselang, sudah di ini, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan selama 3 tahun itu hanya berbaring. Nah intinya begini, saya waktu itu tuh mendampingi beliau, keluarganya sih cerita ya ke saya Kak, bahwa problemnya itu anaknya yang bajeng, yang sulung itu homoseksual. Dan beberapa tahun yang lalu
bapaknya ini memaksa sebelum bapak ini gerah, saya tidak tahu tepatnya kapan, pokoknya dipaksa oleh bapaknya untuk menikah, kan laki-laki ya, nah menikah sama perempuan dan sudah punya anak, ya saya nggak tahu itu anak upon apa anak apa nggak tahu lah, pokoknya punya anak kata keluarganya, dan itu yang paling digelisahkan bapak ini tentang anaknya itu sembuh apa enggak, kok begitu ya, gitu ya. Saya mendampingi itu mungkin setahunan Kak. Saya ulang-ulang untuk menghibur ya kan, tapi masalah begitu kan saya hanya menghibur ya. Saya tidak bisa memaksa si bapak itu untuk menerima kata-kata saya. Ya kalau yang tadi kan delalah nerima. Kalau yang ini ya enggak, setahun itu. Saya harus setiap bulan kadang-kadang ditelepon kalau pas kesakitan gitu. Kalau pas kesakitan itu saya ke situ. Harapannya saya dampingi terus bisa meninggal gitu loh, terus bisa apa namanya sakaratul mautnya lebih mudah gitu ya, tapi enggak, ya sudah saya, walaupun menurut keluarga hipotesanya ya itu memang yang dipikirin bapak sejak kan ketahuan kan sejak anaknya SMA kan, itu jadi kegelisahan yang panjang ya Kak, sampai apa namanya mungkin sekarang anak umur usianya 30 tahun, kalau SMA misalnya 17, nanti ke 13 tahun terakhir menjadi kegundahan orang tua kan ya. Nah itu, tapi uniknya, nah ini uniknya, ya saya dampingi, saya berusaha untuk apa menghibur lah istilahnya, ya kayak tadi lah, kayak apa, pasien yang juga di Ngalian tadi itu. Tapi ini nggak bisa. Jadi setiap saya ke sana, kalau pas kesakitan gitu, adalah kan itu apa namanya searah itu loh kalau saya pergi ke Masjid Agung itu. Nah tapi ternyata nggak bisa. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Anaknya yang Jakarta itu kan ternyata kena penyakit tertentu lah yang berat, mungkin akibat dari dinamika seksualnya meninggal. Jadi anak yang Jakarta itu meninggal. Nah anak yang Jakarta meninggal 7 hari setelah anak Jakarta meninggal, bapaknya ini meninggal. Jadi setelah anak yang Jakarta meninggal, bapak ini meninggal kan. Ya tentu itu dinamika semacam itu terjadi bukan karena, sekali lagi bukan karena pusoko, bukan enggak. Nah itu teori saya. Memang saya mengamati, ternyata bukan itu. Ternyata bukan pusoko, bukan jimat. Tetapi ketika seseorang menggenggam selain Allah terlalu kencang. Kalau si ibu tadi saya nggak tahu, kalau yang ini menggenggam anak-anaknya terlalu kencang, lalu menggenggam apa namanya? Ini si bapak ini menggenggam putranya terlalu kencang. Memang paling banyak itu ya di keluarga sebenarnya, kan sumber stres itu yang terdekat juga keluarga. Iya Kak, jadi sumber stres itu yang paling menyakitkan jika sumbernya sangat dekat dengan hati kita kan. Ya kalau misalnya yang maaf ya, yang homoseksual anaknya tetangga kan nggak stres. Tetapi kalau itu keponakannya kan stres, apalagi anaknya. Nah itu, jadi semakin dekat seseorang, maka ketika yang dicintai itu menurut ego kita nggak sesuai harapan kita, kan kita kesedihannya kan lebih dalam. Saya juga semakin dekat biasanya rasa memilikinya semakin rasa menggenggamnya, rasa memilikinya kan terlalu kencang. Nah itu sebenarnya gambaran-gambaran, atau ini contoh-contoh lah ya, contoh-contoh yang pernah saya dimintai tolong, dan teorinya begitu. Itu teori bahwa orang itu meninggal susah bukan karena apa namanya jimat, cekelan atau pusoko. Jadi saya pesan ya, kalau ada keluarga begitu nggak usah dicari ini dia jimatnya apa, cekelannya di mana. Nanti kadang-kadang ini dia tuh ya nggak punya cekelan, dia nggak punya jimat, dia nggak pernah ngelakoni apa-apa, lalu dituduh begitu kan ya, misalnya dia dengar kan ya marah juga. Saya ini nggak pernah nyari ilmu macam-macam, saya kok dibilangin kayak gitu, nanti bisa tambah nggak bagus. Paling bagus tadi diselami tentang kegelisahannya apa kira-kira. Nah sekarang begini, saya punya tips nih. Ya punya tips. Bagaimana sebenarnya begini ya, sebelum saya kasih tips, situasi orang mau meninggal itu kurang lebih sama dengan situasi kita menjelang tidur. Nah kalau orang menjelang tidur didominasi oleh kegelisahan, oleh ketakutan, menjelang tidur didominasi oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh dinamika psikologis negatif yang terlalu berat, itu nanti kalau meninggal ya gitu. Jadi
Kan tidur itu kan mati kan. Kan doanya kan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya tidur itu latihan mati itu. Ya memang tidur itu kematian. Nanti insya Allah kita akan bahas, karena ini saya belum membahas tentang hakikat kematiannya. Saya hanya cerita ini tadi tentang dinamika sakaratul mautnya ya. Nah, suatu ketika nanti kita akan bahas itu ya, tentang hakikat kematian. Kematian itu sebenarnya apa? Yang jelas dia bukan perpisahan. Yang jelas dia bukan perpisahan dan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah lembaran hidup baru. Dan nggak perlu khawatir karena semua akan nyusul. Nggak perlu khawatir. Waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Nah, sehingga orang itu kalau mau tidur biasakan zikir. Kalau kita itu mau tidur dibiasakan zikir tertentu, maka insya Allah nanti mau menjelang kematian itu begitu indah seperti Rasulullah. Nanti mungkin kalau tak ceritain itu panjang ya. Nanti mungkin saya akan cerita agak lebih detail tentang proses sedonya Rasulullah. Itu indah luar biasa. Tapi ini kalau diceritain sekarang nggak cukup waktunya. Nah, tetapi saya ingin cerita bahwa kalau kita ingin latihan mati, ya latihannya itu menjelang tidur itu. Jangan biasakan menjelang tidur itu hati kita gelisah. Nanti kalau mau mati beneran kan kayak latihan. Ya latihannya begitu, kayak misalnya mau main sepak bola latihannya buruk ya kemungkinan waktu main buruk, walaupun itu masih kemungkinan, tapi kan kemungkinannya lebih besar kan. Nah, sehingga mau tidur itu lepaslah kegelisahan. Mau tidur itu betul-betul, kalau bahasa orang Jawa ya, diselehke semua, dilepaskan semua. Itu latihan melepaskan. Makanya nah di podcast kita yang tentang tidur itu kan mau tidur Rasulullah itu kan menasihati sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Buat apa? Untuk mengikhlaskan. Ya, namanya orang hidup nggak ada peristiwa yang terjadi lalu sesuai dengan kehendak kita semua. Gak ono ceritanya ngono Kak. Di dalam hidup itu selalu ada, selalu ada hal-hal yang tidak kita sukai tapi nyatanya terjadi. Jadi terus kuwabeh kaya karepmu gitu, ora. Hidup itu nggak bisa begitu. Coba tanya semua orang. Pasti ada di dalam hidup itu dinamika yang tidak sesuai dengan harapan. Makanya suruh baca Al-Ikhlas itu. Tapi ojo cuma baca tok, ya dihayati, diikhlaskan betulan gitu. Lalu yang kedua, mau tidur itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Hadirkan cinta mau tidur itu. Nah, hati mau tidur itu hadirkan cinta. Jangan mau tidur hadirkan kebencian. Makanya kalau mau tidur nggak usah baca statusnya mantan, nggak sakit hati. Kalau orang itu hatinya benci ya, misalnya benci nih sama mantannya, ini contohan. Kalau statusnya baik, dia baik-baik saja, kita marah karena baik-baik saja, ya kan jelek. Kalau dia ndelalah nggak baik-baik saja, tak mbok syukur ke, makanya lu marah. Makanya itu kan serba salah, lu nggak usah. Mau tidur, ya apa namanya, hadirkan cinta. Ya, jangan hadirkan kebencian. Membaca sholawat, sholawat itu menghadirkan cinta. Lalu yang ketiga, mau tidur itu mendoakan kaum muslimin, jangan jadi orang egois. Kan mau tidur itu Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu menghadirkan apa, meluruhkan ego. Mau tidur itu. Lalu kita terakhir membaca tasbih. Tasbih itu maknanya yang suci hanya Allah, hamba tidak ya Allah. Oh, itu kerendahan hati yang luar biasa. Jadi tasbih itu kan zikir kerendahan hati. Nah, kalau itu kita apa, mau tidur itu kita hayati betul, insya Allah itu menjelang tidur kita akan berada di dalam situasi ruhani yang luar biasa. Dan itu gambaran kita nanti suatu saat ketika Israel, sudah ada waktunya Israel untuk apa, jadwal kita. Nah, ketika Israel datang kita tidak lagi cemas, situasinya akan seperti itu. Jadi kalau tadi kan apa namanya, tidur itu latihan untuk kematian. Ketika kita mau tidur umpamanya gelisah, itu kan kadang sulit tidur. Begitu pula mungkin ketika kita masih hidup terus masih ada kegelisahan, megang dunia, jadinya sulit. Ya sulit meninggal juga. Iya, ya begitu Kak sebenarnya gambarannya. Makanya saya berharap betul ya, berharap ya kepada diri saya sendiri terutama dan kepada Kak Ami sebagai anak-anak saya gitu, untuk itu tadi ya. Jadi
nek zikir itu ya, terutama dalam konteks ini, konteks kematian ini, kalau zikir sebelum tidur itu diamalkan. Tapi bukan masalah kata-katanya sih. Bukan masalah qul huwallahu ahad secara kata-kata, tetapi lebih ke dalam bagaimana kita menghayati kata-katanya, menghayati ayat apa surat Al-Ikhlas, menghayati sholawat, menghayati doa, menghayati tasbih. Sudah di situ. Nanti kalau kita membiasakan begitu itu nanti tercermin dalam kehidupan. Nanti bangun tidur, kalau orang mau tidur sudah membersihkan hati, nanti bangun tidur hatinya jadi cerah, menghadapi hari-hari berikutnya itu dengan damai. Bukan damai karena dunia baik-baik saja, tidak. Damai karena memang dia tahu bahwa sifat dunia memang begitu, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, dan dia akan siap siaga secara rohani ya. Saya akan menghadapi hidup ini. Damai tanpa alasan ya. Damainya tanpa alasan di luar, damainya karena alasan dari dalam. Ya, saya kira gitu kan. Terima kasih Abah untuk hari ini. Ya. Di sesi Mufati kali ini kita belajar tentang kematian, bahwa tadi di prolog sebelumnya kita telah membahas bahwa sebenarnya kematian itu sebagai suatu obat. Nah, kalau kita terlalu menggenggam dunia terlalu erat, nah nanti itu kita mungkin akan sulit sembuh dalam arti sehat. Terus nanti kalau mungkin kita meninggal ketika menggenggam dunia terlalu erat, itu kita juga akan sulit sembuh dalam artian menjumpai sakaratul maut tadi. Jadi intinya sebenarnya itu kematian itu suatu kedamaian ya. Okay. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mungkin kalau ada ide atau pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.